Di balik ketenangan malam sebuah kota kecil, terdengar suara pintu yang didobrak memecah keheningan. Seorang pria dengan mata menyala oleh kemarahan menemukan kebenaran pahit. Istrinya seorang oknum PNS bersama pria lain. Namun, ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Sang pria itu adalah oknum bupati, pemimpin yang seharusnya dihormati. Di rumah kontrakan sederhana itu, rahasia terlarang terkuak, membawa skandal yang mengguncang kota kecil hingga ke panggung nasional. Yuk kita bahas. Kasongan, sebuah kota kecil di Kalimantan Tengah, biasanya tenang di malam hari. Namun, malam itu, suasana mendadak berubah. Jalan nangka yang biasanya sepi tiba-tiba dipenuhi suara gaduh dan bisik-bisik tetangga. Suara pintu didobrak membelah kesunyian, disusul jeritan kemarahan yang membuat beberapa warga mengintip dari balik jendela. Tak ada yang menyangka bahwa drama besar akan terjadi di sebuah rumah kontrakan sederhana di ujung jalan itu. Cerita bermula saat Aibda Sulis Heri baru saja kembali dari tugasnya di Sampit. Sejak awal, ia merasa ada yang aneh dengan istrinya, Farida Yeni. Selama beberapa hari terakhir, Yeni sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan di rumah sakit. Namun, malam itu berbeda. Saat Sulis tiba di rumah, ia mendapati rumahnya kosong. Telepon Yeni tidak diangkat, dan pesan singkatnya tak berbalas. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Sulis memutuskan untuk pergi ke RSUD Kasongan tempat Yeni bekerja. Namun, Yeni tidak ada di sana. Rasa curiga Sulis semakin menguat. Ia mengingat percakapan beberapa hari sebelumnya ketika Yeni menyebut akan mencari rumah kos. Dengan firasat yang kuat, Sulis Heri suami Yeni mulai menyusuri jalanan Kasongan, mencari tempat yang mungkin disinggahi istrinya. Pencarian Sulis berakhir di sebuah rumah kontrakan di Jalan Nangka. Dengan napas yang memburu dan hati penuh kekecewaan, ia mendekati rumah tersebut. Lampu dalam rumah redup, tetapi ia yakin ada seseorang di dalam. Sulis mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa menit, ia tidak bisa lagi menahan kekecewaannya. Dengan kekuatan penuh, ia mendobrak pintu rumah itu. Pemandangan yang ia saksikan membuat dunia seakan runtuh. Di dalam kamar, ia mendapati istrinya bersama seorang pria, dan pria itu bukan sembarang orang. Dia adalah Ahmad Yantengli, oknum Bupati Katingan. "Farida, apa yang kau lakukan?" teriak Sulis Heri dengan suara gemetar. Farida hanya terdiam, sementara Ahmad mencoba mengenakan pakaiannya dengan terburu-buru. Sulis tidak berpikir dua kali. Ia langsung menghubungi polsek setempat untuk melaporkan kejadian ini. Tak lama kemudian, petugas datang dan membawa Ahmad dan Farida ke Mapolres untuk pemeriksaan. Keesokan harinya, berita tentang penggerebekan itu tersebar di seluruh Kasongan. Nama Ahmad Yantengli menjadi perbincangan panas. Warga bertanya-tanya, bagaimana seorang pejabat daerah bisa terlibat dalam skandal seperti ini? Bahkan lebih mengejutkan, mereka memilih rumah kontrakan sederhana sebagai tempat perselingkuhan. Kalau mau sembunyi, kenapa tidak di hotel? Ini malah dikontrakan. Komentar seorang warga yang tak habis pikir. Di sisi lain, Farida Yeni juga menjadi sorotan. Sebagai seorang PNS dan istri seorang polisi, perilakunya dianggap mencoreng nama baik keluarga dan institusi tempatnya bekerja. Dalam penyelidikan lebih lanjut, muncul fakta mengejutkan. Ahmad Yantengli ternyata sudah pernah menikah 2 kali sebelumnya. Dari pernikahan pertamanya dengan seorang pengusaha minyak, ia memiliki seorang anak. Pernikahan keduanya dengan seorang ASN juga berakhir dengan perceraian, tetapi mereka dikaruniai seorang anak. Saat ini, ia masih berstatus suami dari Endang Susilawati, istri ketiganya yang juga seorang politisi. Endang adalah wakil ketua DPRD Katingan.
seorang wanita berparas cantik yang dikenal tegar dan cerdas. Meski sudah memiliki istri yang setia, Ahmad tetap mencari cinta di luar rumah. Farida Yeni, yang bekerja di bagian farmasi RSUD Kasongan, menjadi wanita berikutnya dalam daftar petualangan cintanya. Awal perselingkuhan antara Ahmad Yanteng Lee, oknum Bupati Katingan, dan Farida Yeni, seorang PNS di RSUD Kasongan, bermula dari pertemuan mereka di acara-acara pemerintahan. Sebagai seorang pejabat yang karismatik, Ahmad dikenal ramah dan mudah mendekatkan diri pada siapa saja. Farida, yang bertugas di bagian farmasi rumah sakit, seringkali hadir dalam kegiatan kesehatan daerah, membuat mereka semakin sering bertemu. Kedekatan ini awalnya terlihat seperti hubungan profesional biasa. Namun, perhatian Ahmad yang berlebihan mulai menarik perhatian Farida. Ia kerap mengirim pesan pribadi, menanyakan kabar, dan menawarkan bantuan dalam urusan pekerjaan. Perlahan, interaksi mereka berubah menjadi percakapan intim. Farida yang saat itu merasa diabaikan oleh suaminya. Sementara itu, Ahmad yang meski sudah memiliki istri ketiga, merasa tertantang untuk menjalin hubungan dengan Farida yang dianggapnya sebagai sosok yang berbeda. Di tengah badai pemberitaan, Endang Susilawati tampil di depan publik dengan sikap tenang. Dalam sebuah rapat dengar pendapat di DPRD, ia menyatakan telah memaafkan suaminya. 1000 kesalahan yang dilakukan suami kita, 1001 istri harus memaafkan, ujar Endang dengan suara mantap. Pernyataannya ini menuai beragam reaksi. Beberapa memujinya sebagai istri yang tegar, sementara yang lain menganggapnya terlalu pasrah. Endang juga mengungkapkan harapannya agar kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ia percaya bahwa keluarga harus menjadi tempat untuk saling mendukung, meski dalam situasi sulit. Kasus ini kemudian ditangani oleh Polda Kalteng. Ahmad dan Farida hanya dikenakan pasal pengenceritan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Karena ancaman hukumannya ringan, mereka tidak ditahan, melainkan hanya diwajibkan untuk melapor secara berkala. Namun, banyak warga yang merasa hukuman ini terlalu ringan. Mereka mempertanyakan integritas hukum dan moralitas pemimpin mereka. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang seharusnya menjadi teladan bisa terlibat dalam kasus seperti ini? Hukum harusnya lebih tegas, keluh seorang warga. Meski kasus hukum tidak berujung pada penahanan, dampak sosial dari skandal ini sangat besar. Nama baik Ahmad Yanteng Lee tercoreng, tidak hanya di mata warga Katingan tetapi juga di tingkat nasional. Reputasinya sebagai bupati yang disegani hancur dalam semalam. Farida Yeni juga menghadapi tekanan yang luar biasa. Sebagai seorang istri dan pegawai negeri, ia harus menanggung malu di depan publik. Rumah tangganya dengan Sulis pun berada di ujung tanduk. Sementara itu, Endang Susilawati tetap berusaha menjalani hidupnya dengan tegar. Ia fokus pada pekerjaannya sebagai wakil ketua DPRD, menunjukkan kepada dunia bahwa ia bisa melewati cobaan ini dengan kepala tegak. Skandal ini menjadi pelajaran besar bagi masyarakat Kasongan. Dari kejadian ini, mereka belajar bahwa kekuasaan tidak menjamin moralitas, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi. Bagi Ahmad Yanteng Lee, ini adalah pengingat bahwa posisi tinggi datang dengan tanggung jawab besar. Sedangkan bagi Endang Susilawati, skandal ini membuktikan bahwa ketabahan seorang perempuan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di ujung jalan Nangka, rumah kontrakan itu kini kosong. Namun, cerita yang terjadi di dalamnya akan selalu menjadi bagian dari sejarah Kasongan, sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan ketegaran. Bagaimana cerita ini menurut kalian? Silahkan komen ya. Dan sebagai pengingat, cerita ini mengajarkan bahwa kejujuran dan kesetiaan adalah fondasi utama dalam hubungan, baik dalam keluarga maupun kehidupan publik. Pengkhianatan,
terutama oleh figur yang seharusnya menjadi teladan, dapat menghancurkan kepercayaan dan nama baik. Selain itu, penting untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan cara yang sehat, tanpa melibatkan pihak ketiga. Ketegaran dan pengampunan, seperti yang ditunjukkan oleh Endang Susilawati, juga menjadi pengingat akan pentingnya memaafkan meski dalam situasi yang sulit.